Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harida, NIM 182021058 dari kelompok 8. Sistem Informasi Manajemen akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu konsep dasar pengambilan keputusan. Dasar dan faktor pengambilan keputusan menurut George R. Terry mengelompokkan 5 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi artinya berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Artinya dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meskipun waktu yang digunakan relatif pendek, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik karena mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis dengan pengalaman yang dimiliki seseorang. Suatu keadaan dapat diperkirakan serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan dengan rela dan lapang dada. Yang terakhir yaitu dengan rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua ada metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Ada 3 yaitu yang pertama menggunakan konsep riset operasi. Ada 7 ciri-ciri riset operasi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama terpusat pada pembuatan keputusan, yang kedua penggunaan metode ilmiah, yang ketiga menggunakan model matematik efektivitas ekonomis, bergantung pada komputer, pendekatan tim, organisasi sistem. Yang kedua yaitu menggunakan model riset operasi. Sebagian besar proyek riset operasi sangat berstandar pada model matematika. Ada sejumlah cara pengelompokan model yang digunakan, yaitu model normatif dan deskriptif. Model normatif menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Model deskriptif menggambarkan segala sesuatu apa adanya. Yang terakhir ketiga yaitu aplikasi riset operasional. Masalah-masalah yang dapat menggunakan teknik-teknik operasional adalah sebagai berikut. Masalah yang pertama, masalah persediaan. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang paling baik dipecahkan dengan teknik riset operasional karena menyangkut penyeimbangan tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua yaitu masalah alokasi. Pemecahan masalah alokasi dapat dicontohkan dengan mencari kombinasi optimal antara karyawan dan mesin yang akan meminimumkan biaya. Yang ketiga yaitu masalah antrian. Masalah antrian menyangkut perancangan berbagai fasilitas untuk memenuhi permintaan pelayanan. Masalah antrian biasanya dipusatkan dengan teori antrian, akan tetapi masalah kompleks memerlukan teknik simulasi. Selanjutnya, masalah pengurutan. Masalah ini timbul apabila manajer harus memutuskan urutan bagian-bagian suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, masalah routing. Masalah routing timbul apabila manajer harus memutuskan waktu suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Selanjutnya, masalah penggantian. Banyak peralatan mahal organisasi akan usang atau tidak terpakai apabila dipertahankan untuk periode waktu yang terlalu lama sehingga tidak efisien dan meningkatkan biaya operasi. Selanjutnya,
masalah persaingan. Masalah ini berkembang apabila dua atau lebih organisasi berusaha mencapai tujuan yang saling bertentangan. Yang terakhir, masalah pencarian. Kesalahan atau ketidaklengkapan informasi dapat mengakibatkan keputusan yang salah. Selanjutnya, memerlukan waktu dan biaya untuk memperbaikinya. Peralatan statistik dikombinasikan dengan menggunakan model progresi linier merupakan teknik yang digunakan bagi masalah pencarian. Terima kasih pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.